Saya punya pengalaman ketika dunia saya masih dunia alfiyah. Iya. Suatu malam ketika sedang menulis di asrama sebelah, ada yang memutar kaset murotal. Masih kaset ya. Zaman itu masih kaset. Kaset. Iya. Abdullah Matrud. Abdul Matrud. Yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Iya. Dari awal, sebenarnya malam itu saya sedang menulis, mengarang ini, Ustaz. Waktu itu mengarang Syarah Alfiyah. Saya punya karangan Syarah Alfiyah 4 jilid, Ustaz, waktu itu. Umur 14 tahun. Oh, sudah mensyarah Alfiyah ya? Ya, saat itu. Cuma bahasa sekarang, kalau dulu mengarang itu kayaknya tepat istilahnya. Tapi kalau sekarang istilah mengarang ini dianggap mengada-ngada ya. Jadi langsung saja mensyarah, ya, menjelaskan Alfiyah. Ya. Di usia 14 tahun. Usia 14 tahun, Ustaz. Masya Allah, 14 tahun anak-anak SMP masih mikirin gadget sekarang, boro-boro mensyarah Alfiyah. Nah, entah kenapa ketika saya sedang menulis itu, tinta saya, kan saya menulis pakai tinta cocol, Ustaz, waktu itu. Tadi pengajian. Dicocol, ditulisin gitu. Cocol, ditulis. Iya. Disebutnya kalam kalau orang Sunda bilang. Pakai kalam. Saya berhenti menulis karena telinga saya tiba-tiba jadi mendengarkan lantunan syahdu murotalnya Syekh Abdullah Matrud yang diputar di asrama sebelah, sayup-sayup gitu. Iya. Dan entah kenapa pula saya tiba-tiba meninggalkan kegiatan menulis saya simpan kalamnya, saya turun keluar dari asrama, saya ambil wudhu hanya karena ingin niat mendengarkan rekaman yang sedang diputar, yaitu qorinya Syekh Abdullah Matrud. Lalu saya menyimak dengan membuka mushaf. Jadi saya nyimak kaset, Tad. Kaset ya? Ya, nyimak kaset. Sampai kemudian kepada ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kasetnya berhenti. Nah, nyangkut. Dilanjutkan, diputar di asrama samping. Habis atau nyangkut? Itu hilang saat suaranya, mungkin selesai. Oh, ya. Zaman dulu lah ya. Saya tiba-tiba seakan nggak sadar, kok kenapa saya tiba-tiba pegang mushaf nih gitu. Bukannya tadi saya nulis gitu. Loh. Nah di situ, Ustaz. Jadi ada dorongan, apalagi dalam keadaan entah kenapa saat itu sedang khusyuk menulis, mendengarkan saja, itu sudah memberikan pengaruh yang luar biasa. Maka setelah saat itu rupanya ada pengaruh-pengaruh kuat. Setelah mendengarkan itu, setiap ada yang menyetel murotal pasti saya simak. Jadi menyimak bukan nyimak hafiz beneran, Sad. Dari kaset saya simakin pakai mushaf. Nah, benar, kemudian saya teringat kisahnya Abu Jahal dan Abu Sufyan, juga satu orang rekannya di suatu malam ingin mengintip Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan tujuan mengintip itu bukan sekedar mengintip, tetapi hendak mencelakakan beliau ketika beliau keluar dari rumah. Sampailah di depan pintu beliau, mereka mengintip, dan saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Kenapa ketika Rasulullah SAW berhenti membaca, Rasulullah keluar rumah, mereka belum sempat bersembunyi dari Rasulullah, sehingga mereka kepergok oleh Rasulullah. Ketahuan ya. Ketahuan. Ada yang ngintip. Iya. Nah, di situ pun juga sudah terlihat dari kisah itu bagaimana Al-Quran ini mempengaruhi
bacaannya itu mempengaruhi siapapun yang mendengarnya. Maka benar kemudian dalam surah Fussilat ayat yang ke-26 tadi, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kufur berkata, la tasma'u li hadzal qur'ani, janganlah kamu mendengar Al-Qur'an. Yang dilarang oleh mereka itu bukan mendengarkan Al-Quran, sekedar mendengar lewat saja tidak boleh. Walghaw fihi, dan buatlah suasana gaduh ketika Al-Quran dibacakan itu, biar tidak fokus mendengarkan atau telinga tidak tiba-tiba mendengar. La'allakum taghlibun, dengan cara itu, dengan cara tidak mendengar Al-Quran dan membuat kegaduhan, maka diharapkan kamu bisa mengalahkannya. Ini sangat luar biasa. Kemudian saya bandingkan pengaruh membaca Al-Quran dengan pengaruh mendengarkan Al-Quran. Tampaknya kalau kita lihat-lihat ayat Al-Quran, pengaruh mendengarkan Al-Quran itu lebih besar dibanding pengaruh membaca. Dalam surah Al-A'raf disebut, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di situ ada kata fastami'u. Selalu yang ditekankan adalah dengarkan dengan teliti, perhatikan dengan tekun, la'allakum turhamun. Jadi bukan membacanya ya, tekanannya mendengarnya di sini ya. Iya, pengaruhnya jauh lebih kuat daripada membacanya. Daripada membaca. Ada para ulama yang meneliti kenapa di sini mendengarkan. Karena seringkali yang membaca itu kurang ikhlas katanya Ustaz. Yang membaca itu. Apalagi misalkan imam gitu kan. Seringkali khusyuknya itu bukan ke Allah, tetapi khusyuknya itu karena sedang di belakang ini ada makmum gitu. Sehingga nilai keikhlasan dan pengaruh dari bacaan itu berkurang. Sementara makmum yang dengerinnya itu sampai nangis-nangis. Sampai nangis. Kalau khusyuknya supaya jaga hafalan gimana, Ustaz? Nah itu juga jadi kurang khusyuk saja. Supaya dia nggak malu-maluin gitu. Nggak malu-maluin. Iya, saya sering saat kayak gitu waktu dulu ketika itu kan beda. Kalau membaca ayat ketika ngimamin dengan membaca ayat ketika sendiri, itu tingkat kelancarannya beda. Oh iya. Kalau ngimamin itu khawatir salah, Ustaz. Iya. Artinya ini ada yang salah pada diri saya. Kok saya lebih takut salah didengerin manusia daripada takut salah dengerin Allah. Padahal ketika sholat sendiri mesti itu lebih takut karena yang nyimaknya Allah doang. Itu wajar. Wajar dari dua sisi. Pertama, waktu berdua-duaan Allah gitu, nggak ada setan dari kalangan manusia. Ketika sedang jadi imam ini. Tapi saat itu ada setan dari kalangan manusia, bisa setan jadi si imamnya sendiri atau dari makmumnya sendiri dan lain-lain. Ketika berdua-duaan dengan Allah tentu tidak ada yang lain mengganggu. Mungkin jin yang nggak suka saja mengganggu. Jadi godaan jadi imam itu besar sekali, apalagi awalnya punya hafalan yang tiba-tiba jadi aneh gitu. Pas di depan mihrab mau ngimamin itu rada-rada Ustaz. Ingat enggak gitu. Iya. Sehingga fokus khusyuknya menjadi berkurang. Mungkin ini pun dialami para hafiz-hafiz yang masih belajar menjadi imam. Nah, kemudian saya pun menjadi paham kenapa suatu hari Rasulullah meminta sahabatnya membaca, kemudian beliau mendengar. Di antaranya adalah yang dipinta oleh Rasulullah membaca, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Dan Rasulullah pun pernah memuji bacaan Abu Musa al-Asy'ari, yang kata Rasulullah dipuji bahwa keluarga al-Asy'ari ini telah diberikan mizmaron min mazamiri ali Dawud. Saking indah suaranya, kata Abu Musa al-Asy'ari, adanya aku tahu Rasulullah mendengarkan
akan aku lebih indahkan lagi katanya bacaannya. Nah, betapa yang mendengarkan ini lebih kuat pengaruhnya. Seringkali sebagai guru tahfiz itu saya lebih menikmati karena ketika sambil lagi setoran itu telinga saya fokus mendengarkan apa yang dibaca oleh santri. Ini lebih dahsyat daripada sekedar murojaah sendiri dengan membaca sendiri. Apa yang dinikmati? Apa yang dinikmati saat mendengarkan murojaah santri? Kenikmatan dalam bentuk apa? Nah, ginilah kira-kira. Kalau saya dengar cerita orang ketika dengerin musik katanya itu bisa lupa gitu kan ya. Katanya. Iya. Mungkin orang atau saya sendiri ketika mendengarkan bacaan Al-Quran mungkin seperti itu kira-kira. Kalau gambaran orang biasanya. Dan apalagi yang membacakannya setingkat Rasulullah gitu. Yang membacanya dari hati dengan keimanan yang luar biasa, maka pengaruhnya itu akan semakin besar kepada yang mendengarnya. Makanya hati-hati orang-orang kafir saat itu nggak mau mendengarkan Al-Quran, apalagi dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW, karena pasti meskipun tidak niat untuk terpengaruh, pasti ujung-ujungnya itu terpengaruh.